Masuk Islam, mereka melakukan amalan yang berbeda. Sama-sama muslim gitu. Baik muslim, baik sangat taat menjalankan syariat Islam. Nah, yang kedua, orang yang kedua si A, karena si A sangat taat, orang yang kedua si B biasa-biasa aja, taat juga biasa-biasa aja. Kemudian si A pergi berjihad. Berjihad, tahu berjihad ya? Tahu. Jihad itu banyak, ada jihad menuntut ilmu, ada jihad ya kita juga bekerja sebagai suami gitu kan, mencari nafkah itu juga jihad. Nah, ini jihad yang dimaksudnya jihad kita, jihad ikut perang pada zaman Nabi. Kemudian yang satunya lagi tidak ikut berjihad, mungkin ada halangan yang syar'i atau yang lain. Intinya dia tidak masuk orang yang munafik, tidak masuk sebagian daripada orang munafik yang tidak mau berjihad. Dan yang si A ini pergi berjihad, kemudian dia mati syahid di medan perang pada tahun sekian ya, sebelum ke wafatnya Nabi ya. Kemudian yang kedua ini tidak ikut berjihad, tapi dia Islam, menjalankan Islam syariat Islam, tapi biasa-biasa aja gitu kan. Tidak seperti temannya yang sama-sama Muslim, sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan syariat Islam. Kemudian yang pertama ini mati syahid, dijamin masuk surga nggak? Orang mati syahid? Jamin. Jamin ya. Ini sebelum kita terusin, ada pertanyaan. Ini teman-teman sekalian ini yakin nggak masuk surga? Yakin? Hah? Yakin kalau ada iman. Yakin ya? Yakin masuk surga? Iya. Yakin. Dalilnya apa? Kalau teman-teman ini masuk surga semua. Dalilnya apa? Siapa yang ngatain? Siapa yang ngomongin? Siapa yang ngomong bahwa kita masuk surga? Ada semuanya dari sini. Ibn, semuanya Nabi, Rasul masuk surga. Siapa yang bilang? Tapi mau masuk surga nggak kira-kira nih di sini? Mau ya? Yo, mau masuk surga nggak? Masuk istana aja mau kalau itu masuk surga ya? Istana presiden, mau nggak masuk istana presiden ya? Saya nih dalilnya nih, kata Nabi, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Tuh kata Nabi kan, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Tapi jangan sampai di sini, hadisnya jangan sampai di sini. Ada illa man aba, kata Nabi. Setiap umatku akan masuk surga. Tapi kecuali kata Nabi, kecuali yang nggak mau. Di sini ada yang mau nggak masuk surga? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi kata Nabi ada. Umatnya Nabi itu yang nggak mau masuk surga ada. Tapi saya tanya salah satu, Min, mau masuk surga Amin? Mau? Tri, mau masuk surga? Tio? Ang kumis, mau masuk surga, Ang kumis? Tolong mau masuk surga, tolong. Ibu mau masuk surga nggak? Mau masuk surga? Mau. Semuanya pada mau masuk surga ya. Tapi karena Nabi ada yang nggak mau umatnya masuk surga. Makanya hati-hati kita ya. Kata Nabi itu semua umatnya akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ternyata umat Nabi itu ada yang nggak mau masuk surga. Kemudian para sahabat bertanya, waman ya'ba ya Rasulullah? Siapa sih yang nggak mau? Kok ada orang yang nggak mau? Aneh nih orang. Kata Nabi, dah kita nih semua umat Nabi ini masuk surga. Tapi ada yang mau. Betul sahabat heran kok ada yang nggak mau, ada yang nggak mau masuk surga. Kita teruskan, waman ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan, siapa yang nggak mau masuk surga ya Rasulullah? Kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada instruksiku, taat kepada ajaranku, taat kepada perintahku, dakhalal jannah, maka dialah yang akan masuk ke dalam surga. Ada syaratnya ternyata. Jadi yang taat kepada perintah Nabi, yang mendengarkan anjuran-anjuran Nabi, aturan-aturan dari Nabi, itu syariat Islam ya, pada umumnya
Seluruh syariat Islam itu adalah aturan dari Nabi. Itu adalah yang mau masuk ke dalam surga. Waman ya'ba. Adapun orang yang enggan tadi ya, waman asani faqad abar. Barang siapa yang enggan dengan syariatku, yang tak mau menjalankan syariatku, dia yang tak mau. Apabila kita tidak menjalankan syariat Islam, ya aturan-aturan dari Nabi, dengan otomatis kita mengatakan kita nggak mau masuk surga. Walaupun mulut kita mengatakan kita mau masuk surga. Tadi saya tanyakan satu persatu, mau masuk surga semuanya. Tapi amalan kita, kelakuan kita mengatakan kita nggak mau masuk surga. Sama aja kalau ketika kita ya mengatakan ya kita tidak menjalankan syariat Nabi, sama aja kita mengatakan saya nggak mau masuk surga ya Nabi, saya nggak mau masuk surga ya Rasulullah. Sama aja seperti itu kita mengatakan kepada Nabi, kepada Rasulullah kita tidak mau masuk surga. Nah, paham ya? Jadi orang yang mau masuk surga adalah orang yang taat pada syariat Islam. Dan orang yang mengatakan secara tidak langsung nggak mau masuk surga, ya, artinya ketika kita tidak menjalankan syariat Islam, kita mengatakan kepada Nabi, saya nggak mau masuk surga ya Rasulullah. Kalau nggak masuk surga, kemana? Ya pertanyaannya cuma ada dua ya di akhirat nanti, yang masuk surga, masuk neraka. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Nggak ada yang di tengah-tengah. Nggak ada yang masuk ke tempat yang lain. Cuma ada dua tempat ini. Nah, jadi kita lanjutkan kepada kisah Talha tadi. Jadi yang tadi si A tadi kan, sampai tadi si A tadi dia berjihad kemudian mati syahid. Ini dijamin masuk surga ya. Orang mati syahid dijamin masuk surga. Kemudian yang temannya si B ya, si B ini masih hidup sampai tahun berikutnya, sampai bahkan dia sampai bertemu dengan Ramadan. Jadi kisah ini dan kisah ini, si B masih hidup sementara temannya sudah mati, meninggal mati syahid, dijamin masuk surga. Ya sementara si B 1 tahun berikutnya bertemu dengan Ramadan baru meninggal, bedanya 1 tahun. Mereka berdua ini meninggalnya beda 1 tahun ya, setahun mati syahid temannya, kemudian setahun depannya temannya yang B ini mati syahid. Kemudian mimpi lah si Talha tadi bercerita, dia bertemu di dalam surga ya. Dalam mimpi itu dia bertemu ini orang dua dalam surga. Si A ketemu dalam surga, oh si A ada di surga. Kemudian terkaget Talha gitu, si B ternyata surganya si B itu lebih tinggi derajatnya daripada si A. Jadi setelah mimpi ini, kemudian tersadarlah Talha itu. Kemudian Talha ini menemui Rasulullah SAW, menanyakan mimpinya tadi. Ya Rasulullah, saya semalam bermimpi ya, bertemu dengan 2 orang sahabat yang bersahabat, yang sama-sama masuk Islam. Diceritakan yang satu mati syahid, yang satu sudah meninggal juga, tapi nggak mati syahid. Dia hidup 1 tahun setelah temannya meninggal. Tapi saya dalam mimpi itu melihat si B ini derajat surganya lebih tinggi. Kenapa ya Rasulullah? Ini pertanyaan. Ada yang punya jawaban nggak? Kenapa si B ini derajat surganya lebih tinggi? Nah, Kalau ketemu bulan Ramadan. nah si Agus langsung bisa si Agus jawab. Ya, jawabannya Rasulullah mengatakan, bukankah si B bertemu dengan Ramadan? Nah, kenapa si A yang mati syahid sementara si B tidak mati syahid, derajat surganya lebih tinggi? Karena kesempatan ketika seseorang bertemu dengan Ramadan itu kesempatan emas. Allah mengobrol seluruh pahalanya, begitu mudah Allah memberikan pahala kepada hamba-hambanya pada bulan suci Ramadan. Jadi saya ini tazkirah, peringatan buat saya pribadi, untuk kita semua, bahwa momen Ramadan ini ya, bulan suci Ramadan ini, mari kita jadikan sebagai cambukan ya pada diri kita, bahwa omongan kita ingin masuk surga itu bukan sekedar omongan aja gitu. Jangan kita ngomong mau masuk surga tapi amalan kita mengatakan saya nggak mau masuk surga. Jadi mungkin ini tazkirah buat saya sendiri kan, saya pribadi dan kita semua. Mari kita manfaatkan Ramadan, bulan suci Ramadan ini dengan tubuh Allah, kembali bertobat kepada Allah. Yang sudah berlalu jadikan pelajaran bagi kita, jangan sampai na'udzubillah kita kembali dengan aktivitas-aktivitas yang membawa kita
mengatakan saya nggak mau masuk surga, seperti hadis Nabi tadi. Paham ya semuanya? Jadi inti dari kisah ini paham nggak? Ya, mari di bulan suci Ramadan, mumpung kita masih diberikan kesempatan, sementara banyak saudara-saudara kita 1 jam sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan 1 detik menjelang Ramadan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih diberikan kesempatan untuk mengambil keberkahan bulan suci Ramadan. Di mana di sana juga ada Lailatul Qadar. Ya, malam khairun min alfi syahr. Ini sebaik-baiknya bulan, sebaik-baiknya malam. Jadi mari ya, bagi saya pribadi atas keperingatan dan mau'izah kita nasihat, mari kita kembali mengoreksi diri kita, apakah kita termasuk orang yang mengatakan saya masuk surga, orang yang yadkhulul jannah, orang yang akan masuk surga, atau orang yang mengatakan saya nggak mau masuk surga. Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Masih ada waktu, masih ada kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kesempatan emas ini ya, bulan suci Ramadan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan mengoreksi kembali ungkapan kita yang tadi ditanyakan bahwa kita mau masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan, mudah-mudahan sedikit tazkirah ini, pengingat ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu ya. Mohon maaf mungkin kalau ada selama ini aktivitas-aktivitas yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bulan puasa ini kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin, walaupun dalam aktivitas pekerjaan tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan ibadah seperti tilawah Quran, atau tidak meninggalkan sama sekali sholat lima waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, bekerja itu sendiri pun ibadah kalau kita niatkan untuk ibadah. Demikian mungkin. Demikian mungkin tadi yang bisa kami sampaikan, saya sampaikan untuk apresiasinya. Nggak ada jawaban yang cocok yang dengan momen kita ya. Jadi nggak ada yang dapat hadiah. Jadi besok sahabat kalau saya sempat kita akan diberikan sarung satu persatu. Berapa semuanya? 2 kodi berarti ya. 2 kodi. Ada request merek sarungnya? Asal dengan BHS aja. 240.000 satu. Udah yang kemarin aja. Yang biasa-biasa aja, ini bisa dinikmati. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, misalkan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita melakukan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, silakan. Ada nggak pertanyaan? Malam ini ya, malam ini informasinya kita sahur. Ya, alhamdulillah ada rezeki kita sahur bersama-sama ya. Dari paket Pak Iwan dan takjil, nanti buka puasanya ada juga takjil. Nggak tahu apa cendol sih, nggak tahu. Saya salahkan kalau Pak Iwan. Mungkin kalau ada pertanyaan. Tanya satu. Iya. Kalau yang melaksanakan puasa tapi nggak melaksanakan sholat 5 waktu itu pahalanya di. Oh iya. Ada pertanyaan dari saudara Agus ya. Kalau ada orang puasa tapi nggak sholat 5 waktu, pertanyaannya puasanya sah nggak? Pertanyaannya puasanya sah nggak? Pahalanya diterima. Jadi ibadah puasa, ibadah sholat, ibadah haji itu ibadah masing-masing. Ibadah sholat, ketika orang sholat kemudian dia nggak puasa, apakah sholatnya sah nggak? Masing-masing. Ketika sholatnya itu dikatakan sah apabila sesuai dengan kaifiyah, tata caranya sesuai dengan tuntunan. Ketika orang sholat tapi puasa, tapi sholatnya nggak sesuai dengan tuntunan, misalnya maghrib sholat misalnya 3 rakaat, dia 4 rakaat, dia puasa juga, apakah sholatnya sah? Sholatnya nggak sah, puasanya beda lagi, puasanya sesuai dengan tuntunan. Jadi ibadahnya masing-masing. Ibadah puasa itu ada ketentuannya, ibadah sholat ada ketentuannya. Ketika orang puasa tapi nggak sholat, berarti dia melalaikan satu kewajiban, mengerjakan satu kewajiban.
Tapi kata Nabi dalam sebuah hadis, sesungguhnya amalan yang pertama dihisab nanti di yaumil akhirat adalah yaumil mahsyar, ya, dari perhitungan itu adalah salat. Ya, apabila baik, bukan benar ya, baik itu termasuk dalamnya benar kata caranya dan benar pengamalan dari sholat itu, maka apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalannya, masuk amalan sedekahnya, hajinya, segala macam. Kalau dia udah ketika dicek sholatnya itu baik sesuai, karena sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Standarnya sholat itu baiknya adalah bukan benarnya. Kalau benarnya ada standarnya, niatnya ada kriteria sholat itu benar, benarnya mana sholat yang benar bagaimana. Jadi kalau dikatakan baik itu udah termaktub di dalamnya benar. Dan maksud dari sholat itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan keburukan dan kemungkaran. Jadi kalau sholat seseorang itu ketika dicek mengapa dia suluhan, dia benar apa baik nih sholatnya, maka seluruh amalan lainnya akan ikut baik. Bukan benar aja, baik itu termasuknya dari benar, udah benar dan sesuai dengan ketentuan efek dari sholat itu. Dia mencegah kemungkaran, fahsya dan kemungkaran. Nah, jadi orang yang berpuasa tapi nggak sholat, puasanya kalau sesuai dengan tuntunan Nabi, dia sahurnya sebelum fajar, kemudian berbukanya pas terbenam matahari, maka puasanya diterima. Tapi apakah dapat pahala? Nah, itu lagi karena kata Nabi, kam min sha'imin rubba min sha'imin laisa lahu min siyami ilal wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan sama sekali pahala puasa. Puasanya diterima, artinya diterima ketika dia puasanya diterima itu dia tidak punya kewajiban untuk mengkodok mengganti puasanya gitu. Tapi dia nggak dapat apa-apa dari puasanya, nggak dapat pahala gitu. Karena mungkin dia menghibah orang dan tetap melakukan keburukan, ya macam-macam keburukan, itu menghapus pahala puasa. Tuh, ini jawabannya. Itu amalan yang berbeda-beda ya. Untuk ketentuan terima atau tidaknya, standarnya gimana? Standar puasanya gimana? Standar sholatnya, standar hajinya biasa, sedekahnya gimana? Ada aturannya. Ini tuh jawaban. Nanti bisa di-share di Google. Ditanyakan ke Mbak Google juga nanti ada jawaban. Sekarang nggak enak ya. Kalau kita mau nyari, tinggal di-share aja Mbak Google. Kita kasih jawaban siapa yang kita mau. Biayanya bisa apa yang kita suka gitu kan, yang kita siko gitu kan, apa namanya, ikut kepada media gitu pemahaman yang kita secara di Google ya. Ada lagi? Hah? Itu bukan buka puasa, membatalkan puasa masing-masing. Hah? Ya, karena sesungguhnya yang mengajak kepada keburukan itu adalah energi Tuhan. Dua seluruh mas energi Tuhan. Orang yang membisik-bisikkan, yang mengajak itu adalah bagi kepada setan, itu bisa dari bangsa jin dan manusia. Manusia juga setan itu sifat. Setan itu bukan jenis makhluk, tetapi sifat makhluk antara jin dan manusia. Manusia juga bisa jadi setan karena memiliki sifat yang cenderung kepada keburukan, ya kan? Ada orang yang batalin puasa dan buruk, ya. Setan, jin juga ada yang bisik-bisikkan manusia untuk buruk, banyak malah yang dominannya jin kan. Jadi bentuknya ya ini sama dengan setan. Budinnya. Budinnya apa? Jadi mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa berpuasa full sebulan penuh. Ya. Karena mau puasa sebulan penuh kan, semuanya ya, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan buat kita untuk melaksanakan puasa. Tentunya sesuai dengan tuntunan yang akan diadakan kita sebulan penuh. Ya. Kalau waktu saya mungkin ini bisa disampaikan. Mengucapkan selamat meneruskan pekerjaannya masing-masing, jangan lupa menyiapkan pekerjaan itu dengan
dengan mengawalinya dengan bismillah dan ibadah pada Allah SWT. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rubah, cukup. Siapa ada isi kan? Ya,